Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, sahabat-sahabatku, teman-temanku, saudara-saudaraku, sahabat dalam kebaikan, teman dalam bergandeng tangan menuju ridhonya Allah, saudara dalam hal saling mengingatkan sabar dan takwa di hadapan Allah. Alhamdulillah, Ramadan malam kedua tiga kali ini kita masih diberi anugerah oleh Allah untuk senantiasa meneruskan kajian kita, kajian kitab Minhajul Arifin. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada apa yang kita lakukan. Sebelum kajian kita mulai, marilah kita hadiahkan surah Fatihah kepada para guru-guru kita, leluhur kita, orang-orang tua kita, atau semua pihak yang telah membantu kita dalam thalabul ilmi. Khusus pada musannafatul kitab Syekhina Syekh Abi Hamid Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah, kemarin kita sudah mengkaji tentang babus shaum, bab yang menerangkan tentang puasa. Jadi ketika kita berpuasa itu hendaklah kita meniatkan puasa kita itu untuk mencegah keinginan nafsu syahwat kita. Jadi itu kita niatkan untuk mencegah kerusakan yang ada dalam nafsu kita, dan merupakan puasa itu juga sebagai pembersih hati kita. Ini kita memasuki babuz zakah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannafatul kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Babuz zakati, bab yang menerangkan tentang zakat. Wa an kulli juz'in min ajza'ika zakatun wajibatun lillahi. Dan setiap dari bagian tubuhmu, bagian dirimu, yaitu ada kewajiban zakat kepada Allah. Fa zakatul qalbi at-tafakkur fi azamatihi wa hikmatihi wa qudratihi wa hujjatihi wa ni'matihi wa rahmatihi. Adapun zakat hati adalah bertafakkur tentang keagungan Allah, hikmah, kekuasaan Allah, rahmat, nikmat Allah, rahmat Allah. Jadi setiap bagian jengkal dari tubuh kita, ini kita bahas menurut Imam Ghazali, itu ada hak Allah, kewajiban untuk kita menzakatinya. Diselesaikan dulu ya bacanya, nanti diulas. Fazakatul ain an-nadharu bil ibrati wal ghadhi anis sahawa. Zakat mata kita
itu adalah melihat dengan mengambil pelajaran. Jadi melihat, zakat adalah pandangan penuh dengan perhatian terhadap semua pelajaran dan menundukkan dari pandangan yang menimbulkan syahwat. Itu adalah zakat mata. Wa zakatul uduni, zakat telinga itu adalah al-istima'u ila ma fihi najaduka. Zakat telinga adalah berusaha mendengarkan kepada sesuatu yang di dalam sesuatu itu bisa menyelamatkan dirimu. Mendengarkan apa-apa yang bisa menyelamatkan dirimu, menyelamatkan dari api neraka. Wa zakatul lisan an-nutqu bima yuqarribuka ilaih. Dan zakat lisan adalah berusaha mengucapkan sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Wa zakatul yad, zakat tangan adalah al-qabdu an-syar wal bisti ilal khair. Zakat tangan itu adalah menahan atau menggenggam, genggaman dari segala hal yang buruk, keburukan, dan melepaskan, menggelar segala kebaikan. Ketika ada yang jahat, yang buruk, kita genggam saja, jangan dilepas. Itu zakat tangan. Wa zakatur rijli, zakat kaki adalah as'ayu ila ma fihi silahu qalbika wa salamatu dinika, yaitu berjalan kepada sesuatu yang bisa menjaga kebaikan hatimu, yang bisa mendatangkan kebaikan pada hatimu dan menyelamatkan agamamu. Ya, ini zakat. Jadi Imam Ghazali itu mengajarkan kita bagaimana setiap jengkal dalam tubuh kita, dalam diri kita itu wajib kita keluarkan zakatnya. Di samping kita ketika zakat itu menurut yang diulas oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirul Asrar, beliau membagi zakat itu ada zakat syariat, ada zakat tarekat, ada zakat torekoh. Zakat syariat yaitu mengeluarkan sesuatu dari urusan hal dunia yang ditetapkan setahun sekali ketika sudah mencapai satu nisab, mengeluarkan harta kita, harta dunia inilah yang kita punya, itu wajib zakat. Ini zakat syariat. Ya, seperti zakat fitrah, zakat mal, itu kategori zakat syariat. Adapun zakat tarekot, ya, yaitu kita mengeluarkan dari segala pekerjaan akhirat kita. Setiap pekerjaan yang urusannya dengan akhirat di jalan Allah kepada orang-orang yang fakir ilmu, orang-orang yang belum paham agama, yang butuh kepada pemahaman agama. Itu zakat tarekat. Jadi itu yang dilakukan oleh para
guru-guru ngaji atau para penyampai kebaikan. Jadi zakat syariat itu zakat yang kita mengeluarkan per kepala per orang adalah yang disepakati ulama kita minimal 2,5% atau 2,7% itu 2,7 kilo itu 2,5 kilo atau itu tergantung dia mengikuti fatwa yang mana sesuai mazhab masing-masing. Itu zakat fitrah atau zakat mal yang dari semua asetnya nanti satu nisab sudah haul atau belum lah, itu juga ada kewajiban mengeluarkan zakat. Itu zakat syariah yang berhubungan dengan pekerjaan kita, aktivitas kita. Sementara zakat tarekot itu adalah kita mengeluarkan dari hal-hal urusan akhirat di jalan Allah. Jadi kita punya pengetahuan, kita ada orang yang tidak tahu jalan, nah kita kasih jalan, kita ajari mengenal Allah, itu urusan akhirat. Kita ajari sholat, kita ajari bagaimana menyebarkan kasih sayang Allah, menyebarkan rahmatnya Allah, yaitu bagian dari kategori zakat tarekah. Zakat syariat ini dalam Al-Quran juga disebut sebagai sedekah. Dalam surat Taubah itu bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sedekah itu untuk para fakir dan para miskin. Nah, kenapa kok disebut sedekah? Zakat kok juga disebut sedekah? Nah, ini menurut Syekh Abdul Qadir ini Al-Jailani. Sebabnya disebut sedekah itu barang yang manfaat yang kita sampaikan ini, kita memberikan uang, kita memberikan makanan, kita memberikan sesuatu kepada seseorang itu sebelum barang yang kita sampai kepada orang yang kita kasih sedekah ini, sesungguhnya hakikatnya barang tersebut, sedekah tersebut sudah sampai kepada Allah duluan. Makanya ketika kita berniat memberikan sesuatu, mengeluarkan zakat kita, mengeluarkan sedekah kita, yaitu baru kita niat saja, niatan kita itu sudah diterima oleh Allah. Belum orang itu mengambil manfaatnya dari barang tersebut. Misalnya kita memberikan kepada fakir, kepada miskin sebagian harta kita, kita baru niat berjalan ke situ. Nah, sebelum orang yang kita kasih sedekah atau zakat kita itu mengambil manfaat, misalnya itu berupa uang untuk dibelanjakan atau berupa bahan makanan untuk dimasak, untuk dimakan, yaitu kebaikan yang kita kerjakan itu, zakat atau sedekah kita itu sudah diterima oleh Allah. Makanya disebut sedekah. Sedekah itu juga tolak bala. Makanya sebenarnya zakat yang kita keluarkan itu adalah pembersih dari harta kita. Jadi itu yang kita keluarkan itu sejatinya adalah kotoran dari dalam harta kita yang harus kita keluarkan. Ketika kotoran kita ambil, kita keluarkan hak-haknya orang lain berupa zakat ataupun sedekah itu, maka yang terjadi harta kita menjadi bersih. Sehingga ketika kita pergunakan harta kita untuk kemaslahatan kita, untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita, ini benar-benar harta yang bersih.
kita ambil untuk makan misalnya, kita pergunakan untuk makan, kita pergunakan untuk misalnya beli bensin untuk pergi kerja, untuk pergi kemana-mana, yaitu benar-benar dari sudah bersih harta tersebut, sehingga ketika harta kita bersih, kita ambil kemanfaatan dari harta itu, kita dipermudah mendekat kepada Allah yang maha bersih. Ini zakat-zakat syariat. Ya, zakat tarekah ini yang kita berikan ini loh, yaitu ganjarannya, ganjaran dari pekerjaan-pekerjaan akhirat itu untuk orang yang membutuhkan, orang-orang yang masih maksiat kepada Allah, belum tahu. Ini untuk menggapai ridhonya Allah, untuk orang untuk keluar dari zona kemaksiatannya, kita ingatkan untuk menggapai ridho Allah, untuk menggapai ampunan Allah. Nah, seperti misalnya pahalanya orang sholat, zakat, puasa, haji, pahalanya kita tasbih, membaca tasbih, tahlil, membaca Al-Quran, dari segala kebaikan. Itu kita ngajari orang, kita memberitahu orang, mengingatkan teman kita untuk melakukan itu termasuk zakat-zakat tarekah. Ya, kalau kebalikannya dengan kita, nah, kita misalnya kita ngajak kebaikan, nah, itu bagian zakat, kategorinya hakikatnya adalah zakat kita, zakat tarekah. Bagaimana seandainya kita mengajak teman kita untuk bermaksiat kepada Allah? Wah, itu juga menjadi investasi kita. Investasi apa? Investasi siksa bagi kita. Kita mengajari orang menyopet, mencuri, atau kita ajari orang itu melakukan hal-hal yang melawan aturan Allah. Kemudian orang tersebut menjalankan. Nah, itu juga bagian dari kita punya saham dari setiap dosanya. Ketika kita melakukan kebaikan, sebagaimana ketika kita mengajak kebaikan dan dia jalankan kebaikan itu kita juga mendapat keuntungan dari saham kita melakukan kebaikan itu. Maka kita itu beruntung. Sasar-sasarnya kita, sejauh-jauhnya kita dari Allah, kita masih ditunggu sama Allah untuk kita mendekat meminta maaf. Meminta maaf, taubat. Itu Allah menunggu kita sampai nafas ini keluar dari nafas terakhir kita dari tenggorokan kita, itu kita masih ditunggu tobat kita sama Allah. Dan juga kita masih punya pengharapan yang luar biasa dari permintaan syafaat, pemberian syafaat dari baginda Rasulullah untuk senantiasa memohonkan ampun kepada kita. Makanya kita orang Islam ini enak ya, luar biasa. Kita masih ada dua hal yang harus kita syukuri. Permintaan maaf kita yang di-ACC dan diberikan ampunan oleh Allah dengan taubat kita. Juga kita ada andalan yang satu lagi, yaitu syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Jadi kita wajib menunaikan zakat kita. Makanya ketika kita mengetahui tentang kebaikan, diberi anugerah ilmu oleh Allah, diberi anugerah pengetahuan oleh Allah, itu kita sebarkan kebaikan itu. Kita sebarkan pengetahuan kita itu untuk memberi
mengajak saudara-saudara kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal zakat juga ada termasuk tazkiyatul qalbi, pembersihan hati dari segala hawa nafsu. Jadi kita banyak yang bisa kita petik dari hal zakat ini. Sebagaimana dalam ilmu fikih, zakat itu juga dijelaskan oleh ulama-ulama kita luar biasa. Termasuk ketika zakat fitrah, ada beberapa golongan yang berhak menerima zakat itu. Juga bagaimana kita, kebaikan yang kita lakukan, nah itu juga manfaatnya itu sebenarnya untuk kita. Kita sedang menunaikan zakat tarekah kita sedang menyampaikan kebaikan, mengajak orang menjadi lebih baik. Itu sebenarnya yang punya profit keuntungan ini siapa? Di satu sisi orang yang kita kasih tahu, kita ajari, kita ajak ke jalan kebaikan itu juga punya profit. Nah, ini sebenarnya yang punya paling profit paling besar itu adalah kita yang mengajak itu. Kita harus berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Kita diberi kesempatan, kemampuan untuk mengajak orang menjadi lebih baik. Sebagaimana sering kita ucapkan dan kita pelajari bagaimana ketika Allah zat yang maha baik itu dan menerima segala hal yang baik. Ketika kita berusaha menjadi baik di jalan Allah, itu keuntungan yang luar biasa, kita diberi kesempatan untuk berbuat baik. Sehingga kita memantaskan diri untuk bisa mendekat kepada Allah zat yang maha baik. Bagaimana jadinya ketika kita mau berbuat baik, tapi tidak ada yang menerima kebaikan kita, sehingga proses kita ngajak menjadi baik itu tidak terjadi. Makanya kita tidak boleh berputus asa kepada rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Kita tidak boleh, misalnya kita belum diberi kesempatan untuk mengajak kebaikan, akhirnya kita jangan putus asa. Kita cari, kita pergi lagi, kita berupaya lagi untuk senantiasa mengajak makhluk-makhluk Allah, mengajak saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk senantiasa mau berusaha sedikit lebih baik. Nah, itu harus kita tanamkan dalam mindset pikiran kita. Kita tinggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya bagi diri kita. Makanya Rasulullah juga bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang mempunyai kemanfaatan lebih kepada sesama manusia. Jangan malah kalau kita tafsiri terbalik, seburuk-buruknya manusia adalah yang tidak memberikan manfaat atau merugikan kepada manusia. Nah, ini tafsir terbaliknya seperti itu. Makanya setidaknya ketika kita belum bisa menyampaikan kebaikan dengan lisan kita, nah ini zakat tarekah, belum bisa mengajak kebaikan dengan mulut kita, nah kita doakan ketika
ketika mau mengajak kebaikan, orang yang kita ajak belum mau, setidaknya kita doakan kebaikan itu. Dan memastikan diri kita yang utama untuk senantiasa pada level berusaha berbuat baik, mempunyai progres lebih baik. Kita harus evaluasi diri kita. Kita harus senantiasa mengevaluasi untuk jangan sampai setiap langkah kita ini lebih buruk, menjadi lebih buruk dari yang kita lakukan sebelumnya. Karena zakat adalah pembersihan hati kita, tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa kita, sehingga kita pantaslah, kita berusaha memantaskan diri mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan zakat itu kita sedang diajari, diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa kita itu soleh ataupun punya empati yang luar biasa kepada sekitar kita, kepada orang fakir kita, kepada orang-orang miskin di sekitar kita, ataupun kepada asnaf-asnaf yang telah diatur dalam syariat Islam itu. Kita punya empati, kepekaan sosial. Kadang kalau kita ini kerja yang harta ini saya dapat dari kerja saya misalnya, gini-gini kok dikeluarkan enak aja kan. Kadang kita itu kerakusan kita, kepelitan kita, dalam kekikiran kita, dalam pikiran itu kadang berpikir ke arah situ. Tapi setelah kita belajar menyadari, oh ternyata di sekitar saya ini ada juga yang memerlukan, yang tidak seberuntung kita, dianugerahi oleh harta, dianugerahi oleh keluasan untuk melakukan aktivitas ini. Kita diajari berbagi kesalehan individual dan kesalehan sosial. Ini bagian dari zakat itu. Rahasia-rahasia zakat itu seperti itu. Makanya ketika zakat itu disyariatkan setahun sekali, zakat fitrah, zakat mal, atau zakat termasuk zakat perniagaan, zakat hasil tambang, zakat hasil bumi kita. Itu juga ketika zakat dalam konteks yang lebih luas berupa sedekah yang dimaksud oleh Imam Ghazali itu, kita itu senantiasa ketika dapat kelebihan rezeki dari kita keluarkan sebagai sedekah kita. Yang kategorinya sedekah itu adalah zakat kita itu. Semakin kita, makanya segala sesuatu yang menyiksa kita itu adalah ketika kita punya kemelekatan kepada sesuatu selain Allah. Ketika kita mempunyai harta itu punya kita genggam sekuat tenaga. Makanya ketika kita mau mengeluarkan kok berat, menggenggam itu yang menyiksa pikiran kita. Kita punya harta misalnya 1 juta. Ketika kita mau mengasih sedekah kepada orang, mau mengeluarkan misalnya 50.000, 20.000 atau 10.000, ketika kita berat, itu yang menyiksa pikiran kita. Tapi ketika kita enteng, oh ini ada hal kita keluarkan. Nah gini, sebenarnya ketika kita dalam pikiran kita yang menggenggam, mempunyai rasa kemelekatan yang lebih terhadap sesuatu, ketika kita lepaskan, itu menjadi ringan pikiran kita. Makanya lepaskanlah segala bentuk kemelekatan pikiran kita itu kepada selain Allah. Ketika kita bisa berbagi kepada sesama, itu ada perasaan yang membahagiakan dalam diri kita ketika kita mau menganalisa.
Kita berbuat baik karena Allah itu sifatnya maha baik. Allah itu maha pemurah. Ketika kita berusaha menjadi pemurah, nah itu ada kebahagiaan dalam rohani kita, dalam hati kita yang tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata. Sebagaimana ketika kita pelit, kita kikir, kita pegang segini, yaitu membebani pikiran kita. Sehingga ketika kita banyak pikiran, banyak ketakutan, itu efeknya apa dalam tubuh kita? Orang gampang stres. Ketika stres berlebihan karena terlalu mempunyai kemelekatan yang tinggi pada harta kita, pada segala sesuatu yang ada itu milik kita merasa. Bukan hanya titipan, pikiran kita itu milik kita. Ketika mau melepaskan, mau kita berat, pikiran kencang kita menjadi stres. Dan ketika itu terjadi, apa yang terjadi ketika stres? Asam lambung naik kita. Dan itu mengganggu gerak motorik otak kita, gerak jantung kita. Detak jantung kita itu ketika kita panik, nah itu menjadi kurang stabil sehingga mengganggu peredaran darah dalam tubuh kita. Ketika itu terganggu, maka penyakitlah yang tumbuh, yang muncul. Ada asam urat, ada stroke ringan, ada apa, itu ditimbulkan pertama itu karena pola pikir kita yang terlalu menggenggam kuat kepada sesuatu yang kita anggap itu milik kita, padahal sejatinya semuanya hanya titipan yang harus kita tunaikan haknya orang lain. Semoga dengan momen Ramadan ini kita diajari untuk pemurah, untuk punya empati yang lebih kepada sesama, untuk melepaskan ego dan kemelekatan pada sesuatu selain Allah dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Babul hajj. Apabila ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dalam kami menyampaikan, itu murni dari kebodohan kami. Apabila ada kebenaran, itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.